Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas strategi menjawab soal TOEFL. Nah, kali ini kita akan membahas strategi apa? Short dialogue, tentunya untuk soal listening dalam ujian TOEFL. Nah, pembahasan ini saya kutip dari buku Longman. Siapa yang punya bukunya? Oke, saya harap banyak yang punya ya. Oke, without any further ado, kita mulai pembahasan soal TOEFL untuk short dialogue. Here we go. Alright, para intelektual muda, ketika kita memasuki ujian TOEFL tentu kebingungan ya, nanti soalnya seperti apa. Nah, dan cara jawabnya kayak mana? Oke, soal yang muncul untuk ujian listening ada namanya short dialogue. Jadi ada 3 tipenya, ada short dialogue, long dialogue, dan terakhir ada talks. Nah, kali ini kita akan bahas mulai dari skill pertama atau strategi pertama untuk ujian listening. Here we go, focus on the last slide. Kita harus fokus pada baris terakhir atau orang kedua. Kita baca dulu ya. The short dialogues involve conversation between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not always, found in the last line of the conversation. Alright, percakapan pendek biasanya berisi percakapan antara 2 orang. Jadi kita akan dengarkan percakapan 2 orang seperti ini ya. Kemudian baru diikuti oleh pertanyaan. Sangat penting memahami jawaban dari tipe pertanyaan ini, tapi kadang tidak selalu ya, dimana ditemukan pada baris kedua dari percakapan. Namun, fokus on the last line membantu kita untuk menemukan jawaban. Kita lihat contoh percakapan ini. Oh ya, ingat di dalam ujian TOEFL kita hanya disediakan pilihan jawaban ketika listening. Sedangkan percakapan tentunya kita dengar. Oke, ini karena latihan ada contohnya ya. Langsung kita baca. On the recording you hear, di dalam percakapan kita dengar, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Oke, ingat kita fokus pada orang kedua. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan si wanita kepada si laki-laki? Oke, pilihan jawabannya, it was the first time he made a mistake. Kenapa ini salah? Ingat tadi kita fokus pada line terakhir atau line kedua. Karena dia lupa mengembalikan research papernya. Bukan ini merupakan kesalahan pertama. Oke. Kemudian yang kedua, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis papernya. Salah, karena dia lupa mengembalikan, bukan menulis. Oke, turn in bukan menulis. Yang ketiga, he turned in the paper in the wrong place. Dia kembalikan papernya pada tempat yang salah, bukan, tapi dia mengembalikannya. Dia lupa mengembalikan papernya. Oke. Terakhir, he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat untuk mensubmit atau mengumpulkan laporan atau tugasnya, assignment. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, selain kita fokus kepada second line atau baris kedua, sebenarnya ada cara lain juga untuk menentukan jawaban ini. Gimana caranya? Ingat bahwa kita hindari bunyi yang sama seperti forgot. Ini juga ada forgot, coret. Kemudian ada turn in. Ini oke, coret gini deh. Forgot, turn in. Kemudian ada mistake dan mistake. Oke, kita cari persamaannya. Forgot sama maknanya dengan didn't remember. Turn in sama maknanya dengan submit. Oke, his research paper tentunya tugas, maka memiliki kedekatannya dengan assignment.
Nah, jadi jawabannya adalah D. Fokus pada baris kedua, temukanlah jawaban yang memiliki makna yang sama dari penutur kedua. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh. Oke, ini dia, here we go. Ini kalau kamu punya buku, ini halaman berapa ya? 30 ya. Oke. Alright, kita lihat exercise 1. In this exercise, you should focus on the last line of the dialogue. Read the question and then choose the best answer to that question. Remember that you can probably answer the question easily with only the last line. Nah, ingat ya, kita fokus kepada last line. Okay, last line. Okay, kita baca. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? Ini woman, apa maksud si woman? I have no idea. Jadi kita cari makna yang sama dengan penutur kedua. Itu fokus pada the second line ya. She has strong ideas about movie. Tidak jawaban. Okay. She prefers comedies over western and romances. Dia lebih suka komedi western daripada romance. Tidak jawaban. Dia bilang I have no idea. She doesn't like today's matinee. Dia tidak suka pertunjukan hari ini. Tidak jawaban. Dan she doesn't know this is the correct answer. Kenapa ini jawaban yang tepat? Karena, kita petakan aja. Karena I have no idea itu sama artinya dengan saya tidak tahu. Oke, nomor 2. Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell but no one answered. Oke, ingat kita fokus pada penutur kedua. Oke, kita cari jawaban yang memiliki makna yang sama dengan penutur kedua. Karena bilangnya, what does the man imply? Apa maksud si laki-laki atau penutur kedua? Barb answered the bell. Barb menjawab bell. Saya rang the bell, no one answer. Kalau ada yang jawab berarti hantu dong. Oke, tidak jawaban. Coret. The house was probably empty. Rumahnya barangkali kosong. Cocokkah jawabannya? Saya rang the bell but no one answer. Barangkali jawabannya right. So, how it can be the answer. Kita bulatkan aja. Yes, the answer. Karena kenapa dia bilang saya pencet-pencet belnya tapi nggak satu pun yang jawab ya, barangkali rumahnya kosong. Nah, itu kedekatan makna. Yang cek, the bell wasn't in the house. Emangnya belnya nggak di rumah, padahal belnya dipencet-pencet. Aneh dong. The house doesn't have a bell. Rumah nggak punya bell. Nah, belnya dipencet-pencet. Okay, so this is the answer. Nah, selain kita fokus ke penutur kedua, tadi saya juga kasih sedikit penjelasan bahwa jangan pilih bunyi yang sama. Oke, bunyi yang sama. Kita coret. Rang the bell, 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 bell. Kayak gitu. Kalau yang di atas gimana? Yang nomor 1 ini. Jangan pilih bunyi yang sama. Kita lihat, I have no idea. Kemudian strong idea of movie. Oke, ada bilangnya western, di sini juga western romance. Oke, matinee, dan di sini juga matinee. Ya, lumayan lah untuk mengeliminasi jawaban gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Seperti itu ya. You just look back from the interview for the internship. How do you think it went? Kamu baru saja kembali dari interview untuk magang, dapatkan magang. Nah, di luar negeri itu kalau kuliah itu kita harus magang ya. Di Indonesia juga. Tapi cari sendiri, di Indonesia kadang dicarikan. Okay, how do you think it went? Penutur kedua bilang, I think it's highly unlikely that I got a job.
Saya pikir sangat tidak mungkin saya mendapatkan pekerjaan. Oke, kita temukan jawaban yang memiliki kesamaan makna dari penutur kedua karena kita fokus pada line kedua. It's unlikely that he'll go to the interview. Nah, strateginya yang lain apa? Jangan pilih bunyi yang mirip. Unlike. Maka ini jawaban, tidak jawaban. He thinks he'll be recommended for high level job. Ini bukan jawaban. Dia berpikir dia direkomendasikan untuk level yang tinggi. Padahal dia bilang highly unlikely, sangat tidak mungkin dapat pekerjaan. Maka tidak jawaban. The interview was apparently quite unsuccessful. Sangat tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Unlikely, unsuccessful. So the answer is C. Mirip ya, tapi dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga, pilihan yang D, he had an excellent interview. Ya, interviewnya sangat excellent, sangat baik sekali. Dia bilang tidak akan mungkin. So this is wrong answer. Oke, gimana? Lumayan lah ya. Intinya kita kenal dulu seperti apa sih ujian TOEFL untuk short dialogue. Salah satu strateginya adalah fokus pada penutur kedua. Nanti baru ada lagi strategi berikutnya, choose the answer with synonym. Tapi kali ini video kita hanya bahas ini dulu. Untuk video berikutnya baru kita lanjutkan dengan strategi kedua. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.